Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara dapat mengikuti bersama di dalam renungan hari ini. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, berkati kami, lindungi kami saat kami mendengar firman ini menjadi kekuatan, nasihat bagi kami. Dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah perintah kepada setiap orang. Yosua 8 ayat 35. Daripada segala yang diperintahkan Musa, tidak ada sepatah kata pun yang tidak dibaca Yosua di hadapan seluruh jemaah Israel, termasuk kaum perempuan, anak-anak, dan para pendatang yang hidup di antara mereka. Setelah kekalahan di Ai, Yosua menemukan dan harus menangani dosa Akan. Dosa itu sendiri tidak kelihatan terlalu serius. Satu tindakan mencuri yang kecil. Adakah ia benar-benar satu masalah besar? Tuhan berpikir begitu. Dan begitu juga dengan Yosua yang telah memanggil semua rakyat Israel untuk sama-sama menangani masalah tersebut, untuk membawa bangsa itu kembali kepada Tuhan. Dia membacakan kepada mereka perintah-perintah spesifik dari Tuhan. Teks hari ini menyatakan dengan jelas bahwa kata-kata ini dibaca di hadapan semua orang. Tetapi ia secara spesifik menyebutkan kaum perempuan, anak-anak, dan para pendatang asing. Petikan-petikan seperti ini harus menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan bermaksud untuk memberi layanan yang sama kepada semua orang. Cerita pendek Yosef Boy ditulis oleh Ishak menceritakan kisah tentang seorang gadis yang menentang tradisi dengan membincangkan dan memperdebatkan hukum serta teologi bangsa Yahudi dengan bapaknya yang merupakan seorang rabi. Apabila bapaknya meninggal dunia, gadis itu memotong rambutnya, berpakaian seperti seorang pendeta, dan berangkat untuk mencari Yeshiva, di mana dia boleh terus mempelajari Talmud dan hidup secara rahasia sebagai seorang lelaki yang bernama Anshel. Dia sangat lapar untuk belajar sehingga dia mengorbankan segala sesuatu semata-mata untuk mendapat peluang untuk mempelajari semua yang boleh dari Alkitab dan dari para sarjana Yahudi yang lain. Melalui tahun-tahun yang telah berlalu, saya telah mendapat kesempatan yang istimewa untuk belajar dari para wanita yang berbakat yang telah menjawab panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Hidup saya telah diperkayakan oleh pengetahuan mereka, hikmah mereka, dan pengalaman mereka. Tanpa interaksi ini, hidup saya, pelayanan saya, dan masa depan saya akan terhindar daripada sesuatu yang tidak terhingga nilainya. Alangkah ruginya jikalau para wanita ini tidak pernah dibenarkan untuk mengungkapkan pendapat mereka atau mengajar atau memimpin orang lain, hanya karena masyarakat atau budaya memerintah demikian. Yosua mengajarkan Taurat kepada kaum perempuan, anak-anak, dan para pendatang asing. Karena di hadapan Tuhan kita semua adalah sama dan harus diperlakukan demikian. Saya berdoa untuk hari apabila kita semua akan belajar untuk memperlakukan satu sama lain dan memberikan kepada satu sama lain peluang yang sama untuk belajar dan mengajar, mengikut dan memimpin, mendengar dan berkhotbah, melayani dan dilayani. Seperti yang Tuhan rancangkan, kita semua akan mendapat manfaat yang diberkati sebagai hasilnya. Bapa, semoga kami mengetepikan hal-hal masyarakat dan budaya yang menghalang kami daripada menikmati karunia-karunia-Mu melalui para lelaki dan para perempuan untuk manfaat bagi umat-Mu. Semoga kami mencapai kesamarataan seperti mana Engkau telah menciptakan kami sebagai laki-laki dan perempuan, dan dengan demikian memuliakan Engkau.
perintah kepada semua orang. Ini bermaksud bahwa setiap perintah Tuhan bukan tertuju hanya kepada laki-laki, hanya kepada perempuan atau anak-anak, tetapi dikatakan bahwa perintah kepada setiap orang, berarti tidak kira laki-laki ataupun perempuan, anak-anakkah, semua itu perintah yang datang daripada Tuhan untuk semua masyarakat. Semoga dengan firman ini menjadi nasihat kepada kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dengan firman yang telah Engkau berikan. Kami dapat menerima dan mengetahui bahwa Engkau memberikan perintah kepada kami semua dengan sama rata. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin.